Sudah? Siap. Oke, kalau gitu sudah mulai. Yuk, bismillah. Oke, Mbak Novi. Kita sudah menunggu Mbak Novi. Oh ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita ketemu lagi di Raja Wali X34 dan untuk pada hari ini di tanggal 24 Juli 2020 kita akan bersama-sama dan akan membahas sebuah materi yang sangat menarik yang itu membangun dan mengembangkan pembelajaran daring bermutu. Pada hari ini saya sendiri sebagai moderator, Novita Wulandari dari Papua Barat, perwakilan dari Raja Wali X34 tentunya, dan host kita pada hari ini adalah Bapak Andi dari Kalimantan Tengah, dan ada narasumber Bapak Rangga dari Lampung. Selamat pagi Bapak Rangga. Selamat pagi Mbak Novita. Iya, selamat pagi Bapak Andi. Oke, selain dari pemateri dan host, ada juga Ibu Vivi. Selamat pagi Bu Vivi dari Sulawesi Utara, dan ada Bapak Natalis Ransi. Kita semua adalah Raja Wali S34 yang di sini kita memiliki misi yaitu bersama berdiskusi dan berbagi dalam kebaikan dari kami untuk semuanya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memberikan kesempatan kepada Bapak narasumber, yaitu Bapak Rangga untuk memaparkan materi pada hari ini. Saya persilahkan kepada Bapak Rangga untuk memaparkan materi pada hari ini. Baik, terima kasih kepada Mbak Novita. Apakah terdengar suara saya Mbak Novita? Kalau terdengar, jelas, Bapak. Oke. Terima kasih Mbak Novita dalam hal ini sebagai moderator, dan terima kasih untuk Mas Andi dari Kalimantan Tengah, Raja Wali dari Kalimantan Tengah, yang sudah memfasilitasi untuk kegiatan sebagai host di sini. Dan tentunya di sini saya juga didampingi oleh rekan-rekan Raja Wali lainnya. Ada Bang Natalis Hansi, itu dari Haliliu, dari Kendari, dan juga dari Sulawesi Utara Manado yang luar biasa. Itu ada Civivi, dan ada yang baru hadir. Ini ada namanya Mas Anggoro. Ya, Iku akan datang. Mas Anggoro dari Banten. Terima kasih pada rekan-rekan semua se-Indonesia Raya yang hari ini bisa melihat dan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Saat ini saya dapat kebahagiaan untuk memberikan berdiskusi. Sudah itu kita bisa mendapatkan suatu pemahaman yang mungkin akan bisa kita bahas lagi terkait dengan bagaimana membangun, bagaimana mengelola, dan tentunya ada penjaminan mutu dalam sebuah pembelajaran daring. Nah, saya izin untuk memaparkan materinya, tapi ini materi yang istilah yang kemarin disampaikan adalah bagaimana membuat suatu materi ini menjadi lebih bermanfaat dari segi itu banyak materi yang ada. Jadi ini dalam konteks modifikasinya. Modifikasi yang sudah ada. Sudah tampil belum ya? Sudah tampil? Belum, Pak. Sementara. Belum. Oh, sudah. Oke. Nah, ini yang kosongannya. Jadi hari ini saya membangun. Di tengah itu untuk paper saya, background-nya belakang. Nah, di sini rekan-rekan, sekaligus untuk mengenalkan, kita ada di 34 provinsi, merupakan Raja Wali dari 34 provinsi untuk Indonesia. Ini judulnya bersama berdiskusi dan berbagi dalam kebaikan dari kami untuk semua. Bersama dengan Ekoji, bersama rekan-rekan yang lain yang akan mensupport, saya dapat kebagian untuk dalam konteks membangun dan mengelola penjaminan mutu pembelajaran daring. Nah, untuk itu ini juga slide yang saya dapatkan dari Raja Wali Sulawesi Selatan.
Ini Mas Toto yang luar biasa memberikan suatu ilustrasi bahwa kedamaian itu memang harus tercipta atau diciptakan, karena sebenarnya damai, senang, bahagia itu adalah sifatnya netral, tinggal kita sendiri bagaimana memaknai arti damai dan sejahtera dan sebagainya. Tapi ini ada sebuah ilustrasi dalam ketenangan, ada burung camar dengan matahari yang ceria, dengan seorang laut yang tenang, dengan tidak ombak yang terlihat. Tapi inilah yang kita harus siap dengan segala sikap, semangat dan segala macam perjuangan. Ini diilustrasikan bagaimana seorang nahoda yang luar biasa dalam mengarungi samudra kehidupan yang luar biasa dengan deru ombak yang luar biasa, maha dahsyat lah di kawah Chandra di muka. Kalau dia lolos, nah ini pasti saya yakin dan percaya akan mendapatkan suatu petarung atau pejuang yang luar biasa, di mana setiap pejuang dan petarung yang luar biasa itu memiliki karakter, dan karakter itu saya yakin akan melahirkan karakter-karakter yang luar biasa, pejuang-pejuang yang tangguh. Kalau dalam kondisi karakter ini adalah diibaratkan adalah DNA-nya. Jadi kalaupun lah kita ada di sana dengan kekuatan dan sebagai semangat yang luar biasa, akan mengeluarkan DNA yang luar biasa bagi kita maupun bagi mahasiswa kita kalau kita sebagai dosen, atau lingkungan kita kalau kita sebagai leader dan sebagainya. Jadi harapan kita dengan kondisi yang luar biasa ini, kita harus siap dengan segala situasi dan kondisi. Nah, ini saya dapatkan dari materinya Prof. Eko. Jadi Prof. Eko itu merupakan mentor kita, merupakan kakak kita, merupakan guru kita semua dalam konteks mempelajari bagaimana pembelajaran daring yang kira-kira yang sesuai dengan saat ini. Karena bagi pandangan selama ini itu hanya sekedar jargon aja, bahwa dulu ya sebelum ada pandemi ini, banyak yang mengatakan bahwa itu baik untuk masa depan, tapi belum pas untuk masa kini gitu. Wah, pokoknya bagus lah, bagus, ini bagus, nah, sudah dijalankan belum gitu. Dan itu nggak hanya untuk di kota-kota besar. Kalau kota-kota kecil itu nggak mungkin, apalagi kondisi kita yang model seperti ini, nggak mungkin lah gitu. Nah, apalagi terkait dengan penyelenggaraan dana segala macam, perlu butuh investasi yang harus besar gitu, atau yang perlu dibicarakan banyak kepentingan. Nah, sudah itu juga, wah nanti belajar di pembelajaran daring itu nggak akan kena itu bagaimana karakternya, membangun karakter, nggak ketemu apa gini-gini, banyak alasan. Tapi begitu dicek ternyata banyak guru-guru yang belum siap dan banyak pelatihan terlebih dahulu. Jadi kira-kira gambaran seperti itu. Nah, inilah bersyukurnya memang semua itu ada sebab akibat di balik kesulitan pasti banyak kemudahan. Begitu juga dalam kemudahan banyak sekali yang harus kita renungkan, apa kesukaran dan sebagainya, untuk mengantisipasi kita jangan jargoni atau jangan merasa besar, merasa hebat dan sebagainya. Nah, dalam konteks ini saya yakin dan percaya Mbak Novita juga bersama teman-teman pasti merasakan bagaimana kalau seandainya kita menyuruh atau kita ingin suatu orang itu melakukan apa yang kita inginkan, itu berat sekali. Harus begini, harus begitu, sulit sekali. Tapi begitu ada lingkungan yang mengubahnya, nah itu mudah bagi manusia untuk mengikuti. Contoh seperti ini, begitu ada pandemi, wah ribut, semuanya mau nggak mau itu, ayo katanya harus kuliah ketemu, sekarang nggak kuliah tapi harus tersampaikan. Nah, banyak nih akan keluar dengan segala macam kemampuan manusia. Tapi memang begitulah, kira-kira hidup itu sangat sulit bagi manusia untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat. Lebih mudah lingkungan yang mengubahnya. Dengan pandemik ini semuanya akan mengikuti. Nah, jadi pandemik ini kalau istilah dari Prof. Nizam yang selama ini, yang Prof. Nizam yang disampaikan kemarin masih di MPLT dan sekarang Pak Nizam sudah menjadi Dirjen Diktinya, itu mengatakan bahwa leader kita ini adalah COVID, pandemi. Jadi sebagai leader, jadi mau ngomong apa aja ya semuanya akan mengikuti kondisi saat ini. Nah, yang menjadi pertanyaan, kondisi saat ini itu yang seperti apa? Gitu. Nah, inilah yang harus kita hadapi bersama rekan-rekan semua. Jadi sebelum kita tahu kenapa kita harus perlu dalam hal pembelajaran daring dan sebagainya, inilah kenyataan yang harus kita hadapi. Belajar jarak jauh menjadi salah satunya cara yang diadopsi.
Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dan itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi harus dipahami juga peserta didik milenial loh, relatif lebih siap atau telah siap, sedangkan guru tidak ada pilihan, harus belajar dan beradaptasi. Tidak ada pilihan. Dia mau belajar, dia mau beradaptasi. Dinosaurus aja dia tidak beradaptasi aja nggak ada lagi. Masa kita beradaptasi nggak bisa-bisa kan gitu. Terus ya harus ada tanggung jawab moral dalam hal ini motivasi. Apakah kita ini memang sebagai dosen misalnya, ataukah kita ini sebagai guru, atau kita ini sebagai orang yang akan memberikan suatu berbagi bersama, itu ada tanggung jawab moral yang punya adalah motivasi diri. Dengan ada motivasi diri itu ada kompetensi. Dan kompetensi itu adalah knowledge-nya harus tahu, skill-nya juga harus oke, attitude-nya juga harus diperhatikan. Tapi jangan percaya itu omongan Rangga kalau Praktek bilang gitu. Tapi yang jelas caranya adalah belajar sambil melakukan, learning by doing. Nah, terkait dengan pembelajaran juga, semua sumber bahan belajar itu merupakan suatu hal untuk media-media yang lain itu adalah suatu media yang menjadi sumber belajar kita. Manfaatkan itu. Walaupun kita memahami bahwa teknologi itu bukan untuk menggantikan kita sebagai seorang guru atau seorang dosen dan sebagai orang tua. Pokoknya teknologi tidak akan tergantikan. Tapi teknologi itu bersifat netral, di tangan-tangan seperti Mbak Novi, Bang Nata, Mas Andi, Mas Anggoro, sudah itu ada Mbak Emi, CVV, itu yang orang-orang yang luar biasa itu di tangan profesional, pasti itu akan merupakan suatu hal yang luar biasa. Jadi dia bersifat netral di tangan orang yang profesional, itu akan mendapat suatu kebaikan bersama. Nah, harapan kita ini bisa belajar memanfaatkan itu. Jadi belajar itu bisa dengan cara modifikasi kita sendiri, bisa cara mencontoh, bisa secara custom, dan sebagainya. Itu merupakan salah satu cara kita untuk bisa cepat beradaptasi dalam memilih pembelajaran yang baik. Nah, sebelum saya masuk ke bagaimana mengelola itu, saya berikan gambaran dulu. Ini ada gambar, merupakan kebijakan dari pemerintah kita, dalam hal ini Kemendikbud itu banyak sekali aturan yang baru, mulai dari pembukaan program studi, akreditasinya, perguruan tinggi, dan yang paling luar biasa ini adalah yang keempat, hak belajar 3 semester di luar program studi. Itu artinya apa? Ada banyak peluang, ada 8 skema itu kan ya, ada 8 gambar itu seperti spider itu. Tapi saya akan fokus aja di bagaimana kita itu belajar, untuk belajar di luar program studi. Nah, untuk belajar program studi itu adalah namanya pertukaran. Banyak sekali hal-hal yang dikatakan pertukaran. Namanya bertukar itu harapan kita bisa bertukar. Ya, bertukar itu ada saling tukaran. Nah, bagaimana mekanisme kampus bertukaran? Macam-macam lah, tapi itu tidak terbangun dengan sendirinya. Ini saya berikan contoh. Di salah satu kampus di Provinsi Lampung namanya ITERA. Walaupun saya dari Unila, tapi saya lihat bahwa kita semua ini bisa berkolaborasi, bisa bersinergi, memberikan terbaik bagi institusi. Ini ITERA, Institut Teknologi Sumatera. Itu luar biasa. Jadi ada visi dan misi, ada objektivitas dibangun sedemikian rupa. Ada manusia, ada infrastruktur, ada konten, ada proses, ada budaya institusi, ada tridharma, ada nilai prinsip pendidikan. Tapi yang jelas sekarang harus berdasarkan kurikulum berkompetensi. Dalam hal ini penerapan mereka belajar. Nah, dan itu akan terlihat lagi nilai-nilainya, apakah nilai A, B, C, atau segala macam itu bisa dilihat. Nah, kaitan dengan ke depan ini adalah new model edukasi. Nah, di sini ada Mas Anggoro dan teman-teman lainnya itu merupakan salah satu tim di SPADA yang luar biasa yang sudah membantu kami semua di sini dengan pembelajarannya yang luar biasa. Ini diberikan contoh. Jadi jangan sampai asih. Nah, silahkan. Tapi prinsipnya adalah kita berbagi. Misalnya saya sebutkan contoh Bukalapak atau Tokopedia. Itu kan ada media-medianya, ada juga orang jualannya dan sebagainya. Ada juga pembeli. Nah, kita sebagai dosen ini adalah bagaimana menyajikan dan membuat suatu hidangan yang baik, yang dalam konteks ini mata kuliah kita itu kita sajikan yang terbaik untuk mahasiswa kita. Yang sejatinya adalah kita juga mengajarkan kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada orang yang membutuhkan. Nah, masalah dampak poin dan konnya itu akan sebab akibat, Bapak Ibu. Nah, rekan-rekan semua di sini ada terlihat gambar, ada student sendiri, ada lecturer, ada rektor sendiri atau rektor lain, sudah itu ada perguruan tinggi kita sendiri maupun perguruan yang lain. Itu merupakan salah satu peluang yang mungkin. Cuma permasalahannya, nah ini masih aja dalam kondisi normal saja sulit membangun pendidikan berkualitas tuh, apalagi dalam kondisi krisis. Nah, inilah yang harus disepakati atau dipahami bersama. Jangan sampai kita itu hanya
hands on, ngomong doang gitu. Kita harus begini-begini, tapi kita nggak tahu. Lebih parah lagi, dengan kondisi yang dulu saja kita tidak pernah mengakui atau tidak pernah tahu, misalnya, bagaimana kita menekan pendidikan? Ya, kita balik tanya, yang kemarin itu seperti apa? Yang seperti kemarin aja nggak bisa jawab gitu. Nah, apalagi dalam kondisi krisis saat ini. Nah, itu kita harus bisa dengan open mind, dengan open heart. Nah, ini berikutnya. Dalam setiap krisis pasti ada banyak peluang dan kesempatan. Insporo, pokoknya di balik di balik kemudahan banyak kesulitan, kemudian ada juga kesulitan, tapi di balik kesulitan banyak sekali kemudahan. Nah, disinilah kita lihat perbedaan siapa yang jadi leaders dan siapa yang menjadi followers. Dari hal ini, sebelum masuk ke konten, sebelum masuk ke learning management harus pahami dulu. Jadi makna besar dalam membangun pembelajaran jaring ini dengan minimal ada beberapa pilar. Nah, dari sini kita harus bisa meng-create, mengadopsi bagaimana konten belajarnya, bagaimana cara mengajarnya, seperti apa topik bahasannya, bagaimana proses belajarnya, budaya belajar yang seperti apa, dan bagaimana supaya citra kampus kita masuk. Kaitannya dengan apa? Dengan bagaimana nanti kita membangun dan mengelola suatu pembelajaran daring itu sendiri. Ya, kalau kita membangun berarti ada infrastruktur. Kalau kita akan mengelola berarti kita tahu apa yang akan kita kelola dengan sumber daya yang ada dan bagaimana isi-isinya itu konten-kontennya. Dan kalau sudah kontennya ada, apa bahasanya tepat, kita harus lihat ada penjaminan mutunya. Dan kalau sudah selesai ya istilahnya makanan sudah siap dihidangkan, ya orang akan ngambil tuh mata kuliah kita. Setidak-tidaknya adalah kampus kita yang menjadi baik dan itu sangat realistis dengan keadaan kita. Jadi kalau ada gambaran misalnya, oh kami dari Papua Barat nih, dari Sorong, bagaimana pendidikan? Yang jelas kalau dia tetap mutiara akan keluar tuh mutiara yang baik. Jadi Sorong di Papua Barat itu ada perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah misalnya, itu bisa merupakan titik poin untuk bisa kerjasama antar wilayah timurnya itu siapa, itu silahkan saja. Tapi dengan cara apa? Kita memanage semua itu, mulai dari infrastrukturnya, kita akan siap dengan kontennya, kita siap dengan regulasi dan sebagainya. Itu merupakan salah satu bagaimana kita mengelola pembelajaran itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke dalam learning management itu, ke dalam learning management system yang kaitannya dalam pembelajaran jarak jauh ini, disinilah kita akan memahami bagaimana pemanfaatan TIK dalam dunia pendidikan. Ada 7 faktor, mulai dari proses pembelajaran jarak jauh berbasis TIK, memilih metode pembelajarannya, menyusun strateginya, mengembangkan bahan ajarnya, menyelenggarakan proses belajar efektif, melakukan evaluasi, sehingga menyempurnakan strategi proses pembelajaran itu merupakan salah satu yang harus kita pahami. Singkatnya kalau Prof ini materi dari Prof semuanya, di Prof Eko yang luar biasa. Lewat media ini juga saya mohon izin untuk menyampaikannya Prof. Saya yakin Prof akan memberikan izin untuk menyampaikan, untuk kami sampaikan. Tapi saya juga akan menyampaikan juga terkait dengan materi tentang pembelajaran seluruh ini. Dari kondisi yang seperti ini aja, kita tuh ada 2 kata sebenarnya. Menurunkan standar, meningkatkan kesabaran. Nah, itu yang harus standarnya diturunkan, tapi sabarnya ditingkatkan untuk supaya titik temu. Jadi kalau seandainya normal ya biasa aja, tapi sekarang bagaimana dengan tidak normal ini, kita tetap belajar, ya harus diturunkan juga standar yang kita anggap tinggi itu, tapi kita tingkatkan kesabaran. Ya banyak hal kebijakan dan kebijaksanaan dari kita sebagai dosen maupun institusi sebagai tempat kita berkiprah. Nah, ini yang menjadi fokus sebenarnya. Kalau kemarin disampaikan dengan 1 slide saja itu banyak bisa diartikan. Ini juga sama sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita dalam konteks ingin membangun dan mengelola serta dalam konteks penjaminan mutunya, kalau 4 kuadran ini kita tidak tahu dan nggak mau tahu, udah nggak usah. Tapi kalau sudah tahu, hanya sekedar tahu itu nggak akan jalan. Sampai ini menjadi budaya, nah itu luar biasa. Jadi dikatakan pembelajaran itu hal budaya nggak di tempat kami? Ya biasa aja, bukan karena terpaksa, bukan karena dipaksa. Ya kalau sudah bisa ya harus dilaksanakan. Jadi dalam konteks inilah yang kita harus pastikan itu berjalan. Nah apa contohnya? Ini contoh nih. Di situ kan ada 4 kuadran, mulai dari aplikasi di warna merah, modul warna kuning, infrastruktur warna hijau, warna biru dongkernya itu regulasi, itu semuanya saling berhubungan. Jadi kalau kita nih kita sebagai profesi sebagai dosen misalnya, ya kita fokusnya nggak usah yang macam-macam.
Kita hanya fokusnya di nomor 2, di modul. Bagaimana pelengkapan modul itu kita harus siapkan, apa-apa saja di dalam modul itu, learning prosesnya harus bagus, sudah itu kita sudah siapkan tugas, kita bisa mengelola tugas, bisa mengelola kuis, bisa mengelola diskusi, bisa mengelola evaluasi, kita tahu modulnya, sumber bahan belajarnya bagus, sudah itu macam-macam, pokoknya suatu dibentuk suatu desain instruksional yang oke dalam konteks kita menyajikan itu. Nah, lain halnya kalau di kampus itu tidak punya internet, nah atau tidak punya bandwidth atau tidak punya tata kelola bagaimana mengatur learning management system itu bukan urusan dosen, itu urusan bagian infrastruktur. Biar mereka berpikir yang cocok seperti apa di LMS itu. Pokoknya prinsipnya dikatakan smart, dikatakan hebat itu bukan karena teknologinya. Ini bukan masalah teknologi, rekan-rekan semua. Ini adalah masalah learning, masalah yang luar biasa dalam konteks kita menyampaikan yang tujuan utamanya adalah tercapainya tujuan pembelajaran itu sendiri. Infrastruktur, ini tapi ternyata SDM-nya nggak mencukupi, infrastrukturnya nggak mencukupi, peralatannya nggak cukup, ya akhirnya malah nggak belajar, malah kacau dan malah berimbang. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, rekan-rekan semua di Indonesia yang hari ini mendengarkan, itu konteksnya adalah biarkanlah para pemimpin itu, kita sudah amanah pada mereka. Mereka pasti akan menjalankan itu. Kalau dia seorang pimpinan, dia harus berpikir dia sebagai pimpinan. Kalau dia nggak berpikir sebagai pimpinan, ganti. Udah itu aja. Jadi kalau masih ingat kan ya, konsep bahwa kalau tidak dikuasai oleh orang yang bidang ahlinya, dan dia memegang peranan itu, tunggulah kehancurannya. Jadi siap-siap aja. Jadi kalau ingin PJJ-nya bagus, harus tahu tuh pimpinannya bagaimana dia ngelola. Jangan sampai kita sudah capek kita sebagai dosen membuat, ternyata waktu kita ngajar dianggap kita tidak ngajar. Akhirnya kita dapat surat cinta pertama, surat cinta kedua, dan akhirnya kita diberhentikan. Karena apa? Tidak ada aturannya. Nah, macam-macam lah itu. Atau kita capek-capek dianggap hal yang biasa. Nggak ada aturan bagaimana pembelajaran dari yang benar, yang baik dan benar. Jadi konsep dari komponen dasar pembutuhan operasional itu harus kita sepakati. Nanti kita bisa diskusikan, kita berinteraksi. Nah, ini terkait dengan standar mutu. Dalam konteks standar mutu pembelajaran daring ada 2 logo nih. Pertama ada logo Aptikom, itu Associated with Informatik Komputer, dan Tutur Handayani. Saya mengambil dalam konteks MOOC-nya di Aptikom. Ini mohon izin Mas Anggoro, Mas Nurul yang hari ini mendengarkan, dan teman-teman di tim PJJ MOOC, saya izin untuk menyampaikan materi ini. Standar mutu penjaminan ini ya kita bisa lihat, tapi banyak hal penjaminan mutu itu. Mau lihat yang mana, mau dari sisi yang mana. Kalau nanti lebih detail itu ada di evaluasian quality assurance-nya pembelajaran learning itu ada banyak sekali kasusnya, banyak sekali yang akan dilihat dari sisi apa. Kalau keseluruhan itu bisa melewati sistemnya, bila dari keuangannya, bila dari proses penerimaannya, macam-macam itu ada semua, dan itu ada di dalam peraturan kemarin yang Pak Menteri sampaikan. Itu ada poin-poin dalam hal untuk PJJ, ada beberapa poin. Mungkin tadi saya lupa menampilkan, ya nggak apa-apa. Tapi saya hanya fokus di standar penjaminan mutu learning itu. Jadi untuk konteks kita perencanaan pembelajarannya itu harus ada. Nah, sebelum nanti ada pertanyaan, sebelum ada menjawab ini, sebenarnya saya hanya ingin membuat statement dulu aja, bahwa apa yang dilakukan kita ini untuk penjaminan mutu itu sama seperti pada saat Bapak Ibu kuliah tanpa menggunakan e-learning. Nah, itu seperti apa? Ya, nggak jauh beda kok, sama aja. Cuma sekarang mungkin lebih terdigital, lebih terpola dan sebagainya. Jadi ada tulisannya, ada komponennya apa, standar mutunya apa, ada indikatornya apa. Nah, jadi misal nih, komponennya dalam perencanaan learning. Jadi harus ada itu, mulai dari perencanaan, sudah itu ada pelaksanaannya, sudah ada pelaksanaannya, bagaimana evaluasinya, itu semuanya harus ada. Ya, termasuk juga kita bisa mengatakan bahwa interaksi dan sebagainya itu merupakan komponen. Dan standar mutunya, ini yang kami bilang, namanya aja ini contoh dalam konteks standar mutu. Silahkan, indikatornya apa, tapi yang diperlukan adalah kisi-kisinya atau instrumen-instrumen apa yang akan menjawab dari standar mutu dengan indikatornya itu. Jadi misalnya gini nih, kemudahan di poin ketiga, komponen perencanaan learning untuk poin ketiga, kemudahan pemanfaatan fasilitas learning. Indikatornya semua dosen dan mahasiswa dapat mengakses dan memanfaatkan LMS yang ada di kampus. Ya harus dibuat tuh instrumen-instrumen soal untuk mengatakan bahwa
betul bahwa perencanaan learning itu mudah untuk dimanfaatkan. Nah, apa pertanyaan itulah yang rekan-rekan Indonesia Raya boleh meng-create Indonesia Merdeka, Kampus Merdeka. Jadi harus buat itu dari perencanaan learning-nya. Tapi dalam konteks ya. Oke, itu mulai dari materinya. Untuk perancangan materi juga sama. Materi juga akan dibuat bahannya seperti apa, materi yang tersedia seperti apa, dapat diakses oleh apa enggak, ketersediaan materinya ada, menjalankan learningnya seperti apa dengan kode etik dan sebagainya. Itu juga harus ada. Termasuk dengan interaksi, apapun itu harus ada. Nah, saya juga baru juga belajar tuh tentang engage. Bagaimana ada ketertarikan emosional gitu ya, ketertarikan kita kepada orang untuk bisa mempelajari itu. Saya hanya ingin menyampaikan, misal nih, kita nonton ke bioskop, siap dengan 2 jam sampai 3 jam, tahan ke belakang, menahan makan segala macam warawiri itu kok bisa tahan. Ternyata apa? Ada ketertarikannya. Sekarang bagaimana kita sebagai orang, sebagai dosen yang akan memberikan materi, bisa melakukan itu. Ya ibaratnya kalau nonton bioskop yang bagus, film yang bagus pasti akan ada skrip sutradara yang bagus, aktor yang bagus, skenario yang bagus, semuanya bagus-bagus dihidangkan. Nah inilah yang harus kita buat, bagaimana berinteraksi, mengengage-nya itu seperti apa. Termasuk di sini ya dosen dan mahasiswa harus terdata dan sistem learning. Ya harus, karena apa? Kalau nanti kita tidak terdata atau pesertanya itu tidak tahu siapa dan bagaimana atau bebas-bebas saja, ya nggak akan terhubung dengan siapa. Jadi mulailah sekarang itu harus pembelajaran itu dirancang untuk menjamin terjadinya interaksi. Jadi Pak, itulah namanya interaksi. Jadi itu salah satu membuat pembelajaran ini menyenangkan. Umpan balik lah, ada interaksi, umpan balik, ada komunikasi. Ya di pembelajaran daring juga contoh nih, apakah selama ini dilayani dalam umpan baliknya seperti apa? Apakah setiap dosen itu menjawab langsung, misalnya chatting jam 9 sampai jam 10 dia, jam 9 sampai jam 11 dia kuliah. Ternyata chatting dijawabnya jam 4. Apakah sesuai? Enggak gitu. Tapi pembacaan itu harus ada. Jadi termasuk dengan evaluasinya. Jadi evaluasi itu baik dosennya, baik itu penyelenggaranya, baik itu pelaksananya, ada materi dan sebagainya, itu harus dibuat sedemikian rupa. Nah, kira-kira itu gambaran untuk penjaminan mutu. Jadi kita tahu itu mau nggak kita membuat LMS seperti apa, mau nggak kita mengolahnya harus seperti optimasinya seperti apa, bagaimana penjaminan mutunya, itu yang harus ada. Nah, begitu juga dengan evaluasi. Prinsipnya adalah, sekarang pertanyaan adalah, semua aktivitas lab itu ada nggak? Kalau tidak ada, ya berarti ya sulit untuk kita mengatakan bahwa itu bisa dievaluasi atau keberlanjutan kita yang mau seperti apa, itu sulit. Karena apa? Tidak ada hal yang akan kita catat. Nah, yang menjadi slide berikutnya ini, gambar ini kecil, tapi ini luar biasa. Kemarin malah saya bertanya, apa bedanya misalnya kita misalnya nih ya, kita sudah di kampus sudah menggunakan LMS, sudah itu kampus itu memanfaatkan banyak hal, ya nggak jadi masalah. Itu sama seperti kalau saya misalnya Mas Anggoro dari Banten mau ke Jogja, ya silahkan Mas Anggoro boleh naik motor, boleh naik mobil, boleh naik kereta api, boleh naik pesawat, asal Mas Anggoro itu siap dengan segala risiko dan biayanya. Artinya kalau mampu ya boleh cepat, ya naik dari rumah, naik kendaraan sampai ke Soekarno-Hatta, dari Soekarno-Hatta langsung ke Yogyakarta International Airport yang ada di Kulon Progo misalnya, langsung cepet. Tapi kalau seandainya ngetengan, ya udah dari rumah naik ojek naik bus, ngeteng dulu, sudah itu naik kereta api, sampai Pasar Senen, dari Senen nunggu lagi ke naik yang ke arah Jogja, boleh naik ke Kutoarjo, lewat terus segala macam, tapi lama itu kalau naik kereta api, macam-macam. Jadi saya hanya ingin menyampaikan, itu yang akan mengatur siapa? Ya pimpinan berhubungan dengan infrastruktur. Jadi dosen bukan urusan. Cuma saya akan mengatakan, bukan permasalahan LMS-nya. Kita itu kan memposisikan gitu. Nah, mau yang murah, meriah, ya pakai WA, Telegram, nggak jadi masalah. Kita belajar diam aja, kalau kita sudah saling pandang, itu bisa deg-degan juga kan, gitu. Jadi bahasanya ya
silahkan aja mau pakai apa, mau pakai kelas Google Classroom, mau pakai psikologi, tapi ini kira-kira gambaran seperti ini. Kalau yang mau berbayar ada Brightspace, Dokeo, macam-macam deh ya silahkan. Nah, cuma saya akan bilang, kalau di Dikti itu dengan menggunakan spada.kemendikbud.go.id pasti ada platform tertentu. Nah, kenapa kita nggak pusing-pusing? Orang sama aja, asal ada aktivitasnya baik, silahkan. Begitu juga di mookaptikom.org, mooc.aptikom.org.id itu juga platformnya sama. Jadi bisa untuk nyambung ke Dikti, bisa nyambung ke Aptikom, bisa nyambung ke kampus, itu kan luar biasa kolaborasi dan sebagainya. Untuk lebih menyenangkan tool-toolsnya, mulai dari kuisis, nah itu silahkan aja. Pokoknya nyampe dan kita happy semuanya. Nah, yang penting itu, ini penting dan genting. Nah, LMS adalah rumahnya. Nah, ini di sanalah semua perjalanan perkuliahan terdokumentasi, bisa terhubung dengan sistem lainnya. Jadi silahkan mau pakai apa. Misalnya saya sebutkan Google Classroom, silahkan aja. Asal dia bisa terhubung dengan siakat, terhubung dengan remunerasi, terhubung dengan kehadiran, segala macam. Terus pembelajaran juga enak, segala macam. Silahkan. Oh, nggak bisa ya, bukan. Yang nggak bisa itu tuh nggak bisa sistemnya, nggak bisa kitanya, kan macam-macam. Nah, kalau nggak bisa sistemnya, ngapain kita pakai sistem yang nggak bisa? Kalau sistemnya ada, kita nggak bisa, ya ngapa kita nggak belajar? Ya, contoh nih, di dalam pembelajaran daring, dengan menggunakan learning management system yang berbasiskan Moodle. Ini aktivitas umum. Hanya ada 2 aktivitas yang luar biasa, add resource dan add activity. Disinilah, tapi kalau kita berbicara masalah learning, ini baru namanya asinkronus. Rekan-rekan, kita belum yang belajar sinkronus. Jadi, di dalam pembelajaran learning management system itu, kalau dalam penjaminan mutunya, itu harus ada 2 besar, sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu dengan langsung, kita bertatap muka langsung, bisa berjabat tangan dan sebagainya, itu tatap muka langsung di kelas yang sekarang ini diminimalkan. Tapi kalau yang model kita seperti ini, kita sedang sinkronus, tapi dalam konteks yang virtual. Nah, itu bisa virtual seperti ini manfaatkannya. Bukan 2 jam ngomong, 2 jam duduk, ya capek, harus dibuat sedemikian rupa. Karena apa? Harus ada dengan konteks asinkronusnya. Menggunakan apa? Menggunakan ini, LMS ini. Ada 2 aktivitas, ada add resources and activity kalau seandainya menggunakan Moodle. Disinilah orang mahasiswa bisa membaca, bisa mendengar, bisa merasakan, bisa melihat, dan sebagainya. Itu ada di sini semua. Nah, cuma dalam konteks di asinkronusnya harus ada 2. Pertama untuk mandiri, kedua untuk apa berikutnya? Untuk kolaborasi sebagainya. 2 kata kunci inilah di add resources dan add activity akan mendukung. Nah, kira-kira gambaran seperti itu. Jadi dari pemahaman awal bagaimana LMS itu ada, butuhnya apa, kita juga harus memiliki DNA pejuang pembelajar daring yang harus siap dengan segala kondisi. Kita juga bisa memanfaatkan berbagai tools dan sebagainya. Kita juga manfaatkan komponen-komponen dasarnya, jadi kita nggak saling sikat-sikut. Yang bukan tugas kita kerjakan, yang tugas kita nggak dikerjakan itu salah kaprah, dan kita akan on the track-nya sesuai dengan aturan yang ada, dan bagaimana pengelolaannya disesuaikan dengan kebijakan kampus memanfaatkan apa. Begitu sudah ada pemanfaatan kampus, harus dioptimalkan, harus ada juga penjaminan mutu, sehingga istilahnya adalah makanan yang sudah siap kita sajikan itu dengan kemampuan kita, dengan segala ramuan yang kita miliki, dengan keikhlasan kita, dan kesabaran kita, dengan kemudahan kita untuk menyampaikan dan berbagi, akhirnya terhidang masakan yang enak, pastilah itu ada penjaminan mutu yang akan mengelola itu, ada yang menggaransikan itu, baru nanti disiapkan. Nah, ini yang saya bilang, dalam new normal ke depan, materi kita sudah ada, kita bisa dimanfaatkan. Makanan enak yang kita sajikan itu bukan hanya untuk keluarga kita, tapi juga untuk semua orang yang membutuhkan. Bagi yang nggak mampu atau bagi yang membutuhkan, kita bisa berbagi bersama. Ya, lebih kurang mohon maaf. Baik, terima kasih banyak Bapak Rangga, materi yang sangat menarik tentunya, dan ini sangat ditunggu-tunggu buat kita, di mana di era sekarang ini kita betul-betul dituntut ya untuk langsung berubah. Dulunya
LMS atau blended learning ini diperkenalkan untuk digunakan, tetapi masih banyak yang mengulur waktu karena belum tepat lah atau bagaimana dengan kurikulum. Tetapi dengan adanya pandemik ini, dengan waktu yang sangat singkat bisa langsung berubah dan dari kalangan TK sampai universitas bisa langsung beradaptasi dan bisa dikata kita langsung diubah oleh keadaan alam ini. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Bapak Rangga bahwa TIK ini sangat sangat penting untuk masa sekarang dan masa depan kita nantinya. Dan tentunya bukan untuk daerah terpencil saja yang banyak dikeluhkan, di kalangan di ibu kota saja banyak ya Bapak ya, bisa kita lihat sendiri di internet, di televisi, banyak yang mengeluhkan banyaknya biaya yang diperlukan dan sebagaimana mestinya. Tetapi dengan adanya pandemik ini malah langsung berubah dengan bagaimana cara sosok seorang guru atau sosok seseorang yang perlu bekerja dari rumah mencari jalan. Contohnya belajar lewat WhatsApp, itu bisa juga yang paling termurah contohnya. Dan di sini saya juga mengutip kata-kata dari Bapak Rangga, sangat sulit bagi manusia untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat. Dan lebih mudah lingkungan yang mengubahnya, benar sekali. Ini yang kita lihat saat ini. Dan kenyataan dan tantangan sekarang banyak sekali yang kita hadapi selama COVID ini. Tetapi dengan adanya COVID ini begitu banyak perubahan yang kita lihat. Contohnya saya sendiri di Papua Barat, di Sorong, di mana orang melihat mungkin sepele ya, melihat di Papua mana mungkin bisa belajar dari rumah, mana mungkin di Papua anak-anaknya paham tentang IT. Dan alhamdulillah dengan adanya perubahan ini mereka malah lebih, yang dulunya malas ke kampus, yang dulunya tidak terlalu aktif di dalam proses pembelajaran, kita menggunakan media pembelajaran jarak jauh karena mungkin setiap anak memiliki setiap anak memiliki rasa yang dimana mereka nyamannya di sini. Ketika saya belajar dari rumah, saya bisa melihat banyak referensi. Dalam kondisi ini sendiri normal saja untuk membangun pendidikan yang berkualitas tentunya. Tapi dengan niat dan tekad tentunya insya Allah kita akan lebih lagi untuk belajar dan akan lebih lagi agar memiliki sebuah ilmu yang lebih tentunya. Terutama saya sendiri, saya meningkatkan ilmu dengan bergabung di Raja Wali X34 ini, apalagi ada Prof. Eko yang banyak sekali sharing tentang PJJ yang setiap malamnya di channel beliau. Ada Pak Rangga, ada Bu Vivi, Bu Emi, dan teman-teman yang lainnya, ada Pak Anggoro yang ahli-ahlinya semua. Untuk materi kita hari ini, terima kasih banyak untuk Bapak Rangga. Mungkin Ibu Emi ingin menambahkan, Ibu ada kesan-kesan gimana untuk lebih baiknya lagi membangun, mengelola untuk blended learning ini. Silahkan Ibu Emi. Ya, terima kasih Bu Novita, Pak Rangga. Mungkin yang lebih sekarang kita inginkan itu karena kita sudah mulai nih ya untuk proses pembelajaran daringnya gitu ya. Mungkin karena ini sudah menjadi tren yang akan datang, apakah kita bisa untuk Pak Rangga ya, tadi saya lihat untuk slide-nya itu kan ada standar mutu e-learning-nya. Apakah itu sudah menjadi standarisasi gitu ya Pak Rangga ya, sehingga itu bisa kita gunakan sebagai indikator untuk terutama proses di penjaminan mutu kita untuk yang proses PBM-nya gitu ya. Kalau itu sudah bisa diacu, berarti kan kita juga bisa digunakan juga nih untuk teman-teman untuk proses perbaikan di dalam penjaminan mutu PBM, khususnya untuk yang daring dan juga yang blended learning gitu ya Pak Rangganya. Kemudian yang kedua itu kan berarti kita juga harus mempersiapkan
konsep dari RPS yang berbasis untuk jaringan. Seperti kemarin kita sudah bahas juga ya Pak Anggoro ya, untuk RPS-nya seperti apa. Nah mungkin Pak Rangga bisa share untuk ini dengan teman-teman lainnya yang mungkin belum mengetahui informasi ini gitu ya Pak Rangga ya. Karena memang kalau setiap kita membangun sebuah sistem itu salah satunya kan indikator untuk bisa diukur keberhasilan dan sebagainya. Jadi mungkin itu bisa menjadi acuan bagi teman-teman semua nih di sini yang mulai menyelenggarakan pendidikan berbasis daring gitu ya Pak Rangga ya. Dan memang dengan kondisi pandemi seperti ini kayaknya kita perjuangkan untuk bisa. Ya, baik, terima kasih Mbak Emi. Ya, jadi terkait dengan terkait dengan standar mutu. Nah, itu kan gambaran. Tapi yang jelas di saya untuk di MOOC itu minimal harus ada perencanaan, dan sebenarnya banyak standar-standar yang memungkinkan, yang disesuaikan saja. Jadi makanya dari awal tuh saya katakan sebenarnya kalau pembelajaran yang bukan daring itu seperti apa gitu. Ada nggak? Ada. Nah sekarang kita akan ada pembelajaran daring kan, mekanisme pembelajaran itu kan sama. Proses belajar untuk menjalankan pembelajaran cuma dengan menggunakan medianya aja, media dengan strategi, dengan adanya media pasti akan ada model pembelajaran, metode pembelajaran yang lainnya ditambah dengan strateginya, tapi kan tujuan pertama kan sama gitu. Makanya saya tuh hanya ingin menyampaikan bahwa ya teman-teman dari penjaminan mutu yang berkeadilan, jangan yang offline itu biasa aja dengan bukti dia mengajar mana RPS-nya, mana buku ajarnya, mana ini, daftar kehadiran cuma absen doang. Sedangkan nanti yang online itu ditanya, oh benar nggak ini? Nah kita tanya aja gantian, misalnya Badrun, Bapak yang offline, Badrun masuk nggak? Kalau Badrun masuk, tahu jamnya berapa ya enggak, ini cuma absen aja. Kita jawab nih, learning tuh absennya detail gitu. Nah jadi yang berkeadilan apa? Makanya ini harus ada dengan open mind, open heart dari penjaminan mutu sendiri, memandang bahwa pelajaran daring itu sebuah hal yang biasa yang nanti kita sama-sama tujuan tercapai gitu. Nah, kalaulah nanti ini yang slide yang materi yang disampaikan ini merupakan standar, itu mungkin akan stres teman-teman. Baru karena banyak sekali itu dari hal pembelajarannya. Tapi untuk proses pembelajarannya itu harus disiapkan. Sistemnya harus ada, pelaksananya siapa, sampai ke pembiayaan itu harus ada, dosennya harus kompeten. Nah, kita ngambil selingkup kecil aja kalau untuk belajarnya, kira-kira disiapkan seperti ini. Saya hanya mengatakan belajarnya aja yang seperti ini, jangan terlalu saklek dengan yang offline, ngejeglak gitu. Yang offline tuh dibuktikan apa daftarnya? Daftar hadir absen biasa aja datang. Dosen datang, itu pun kalau dia datangnya kuliahnya jam 10, dia datang jam 10.30, dianggap hal biasa. Di e-learning itu hal nggak biasa. Terus dianggap sama misalnya. Sama aja, itu kan zolim gitu. Yang satu bersikap tegas, tapi untuk dirinya sendiri dia longgar. Nah, pecundang itu istilahnya yang saya katakan. Artinya dia itu tegas kepada aturan yang dia buat, tapi begitu dia melanggar dengan apa yang dibuatnya sendiri, dia hal yang minta dimakluminya. Nah, itu kacau balau itu. Nah, di penjaminan mutu, orang-orang itu harus ada dan harus hadir untuk bisa meluruskan. Jangan mentang-mentang dia daring, ditulis tuh bukti berapa kali pertemuannya ini, berapa ini, begini. Terus waktu sudah dijadikan, diokein, sama aja penghargaannya. Ngapain capek-capek gitu? Artinya dalam konteks yang manusia, kan kita belajar waktu saya diajari Mas Nurul dengan tim dan Badar itu mengatakan bahwa ada digital human. Belajar memanusiakan manusia, jangan gara-gara saklek ini kita malah jadi kacau. Artinya apa? Mau pembelajaran daring tapi nanti penjaminan mutunya udah kayak harimau masuk, kita udah takut duluan gitu. Padahal sama aja, kuliah-kuliah aja. Coba bedanya kamu pakai tik. Nah, pakai tiknya seperti ini. Medianya bagus ya. Bapak nggak bisa ketemu tapi kami sediakan video conference, ya lebih enak seperti itu. Nah, inilah yang saya harapkan. Kalau nanti ini salah satu contoh, ada banyak yang detail-detailnya, makanya tidak disebutkan indikatornya, karena disesuaikan aja, hanya ada, bukan indikatornya, instrumen soal-soalnya aja, komponennya ada, standar mutunya ada, indikatornya jelas. Nah, di tengah-tengah itu tuh untuk menjawab ini standar, ini indikator, pertanyaannya itu disesuaikan kampus. Nah, kira-kira seperti itu. Mohon maaf, ini yang paling bisa sebenarnya Cik Vivi, karena saya tahu sekali Cik Vivi itu merupakan ketua
ketua percepatan dari kampus pembelajaran dari kampus Unima di Manado. Itu hafal dan dia menerapkan itu. Jadi sebenarnya saya belajar juga dengan CVV untuk mungkin saya ditambahkan CVV kalau memungkinkan, atau Om Sujono ini luar biasa. Walaupun senior tapi jiwa mudanya luar biasa, yang gila marketingnya luar biasa. Jadi senang sekali dengan ada Pak Sinyoto ini. Mungkin bisa ditambahkan. Itu saja yang saya sampaikan. Benar sekali. Bu Vivi gimana Bu? Bisa ditambahkan untuk memperkuat? Jangan percaya. Saya belajar juga. Barusan saya dengar tuh. Jangan kuat di kebijakannya, terus sama dirinya sendiri nggak ini. Singgung aku. Memiliki motivasi. Enggak. Iya, karena memang kan ini masa pandemi ini pembelajaran daring kan memang secepat kilat menyambar ya. Jadi harus ada humanioranya gitu ya Pak Rangga. Harus ada empati. Ya belajarlah. Iya, kata kuncinya empati. Jadi sebenarnya tingkatkan kesabaran, minimal agak diturunkanlah standar indikator kita maunya gini-gini. Jadi ada empati kita, ya yang happy lah gitu. Jangan, artinya apa, ada tepos liro. Kalau Om Sinyoto maupun Mbak Emi hafal apa falsafah tepos liro gitu. Tepos liro itu ditepokkan ke dirinya sendiri. Kalau kita ditempeleng sakit, jangan nempeleng orang gitu. Nah, bukan begitu. Apakah tadi yang slide Pak Rangga yang mengambil dari penjaminan mutu dari Mock Apticom itu ya Pak Rangga ya? Itu bisa diadopsi gitu ya untuk teman-teman semua gitu kan? Karena permasalahan kita di sini itu masalah administrasi untuk akreditasi dengan standar itu masih mengharuskan kita. Kalau kita sih di teknis di lapangan itu bagiannya hantam aja, pokoknya jalan gitu ya. Yang penting mahasiswa enjoy, bisa belajar bagaimanapun gitu. Nah, kita ini yang ada di sisi di level banyak di teman-teman ya yang berada di level jajaran pimpinan gitu yang harus tetap memikirkan administrasi dengan diktinya gitu, dengan selalu di syarat utama adalah di penjaminan mutunya kan. Mungkin kita juga perlu mempersiapkan diri di sisi administrasi di situ. Nah, tadi salah satunya untuk Pak Rangga kan menyampaikan di slide itu untuk standar penjaminan mutu e-learning yang disampaikan dari Mock Apticom ya Pak Rangga ya. Nah, apakah Apticom itu kira-kira seperti itu? Ya, apakah itu bisa digunakan sebagai acuan standarnya yang bisa digunakan gitu ya? Kemudian seperti halnya kalau kita di pembelajaran offline itu RPS-nya itu ada standarisasinya juga gitu ya. Nah, apakah di sini kita juga bisa nih menentukan bahwa standarisasi untuk bentuk RPS-nya yang berbasis daring gitu ya. Kemarin kita sudah hari kemarin ya Bu Vivi ya, kita berdiskusi juga dengan Pak Anggoro, katanya cukup deh ditambah RPS yang ada tabel 2 kolom gitu kan. Nah, mungkin teman-teman kemarin yang nggak dengar diskusi kita gitu loh Pak Rangga, apakah kan ini bisa dipakai juga, artinya bisa dipersiapkan juga, karena bagaimanapun saat kita menyiapkan pembelajaran itu kan tetap kita juga harus membuatkan rancangan pembelajarannya gitu kan ya. Nah, tentunya itu apakah ini bisa dipakai teman-teman juga mungkin gitu. Pak Rangga mungkin punya informasi seperti tadi contoh dari Pak Rangga dari standar penjaminan mutu untuk e-learning yang diberikan dari MOOC, kemudian RPS-nya kemarin yang kita bahas dengan Pak Anggoro itu sekiranya itu bisa kan kita bisa share juga ke teman-teman lainnya bahwa ini loh bentuk yang bisa digunakan sebagai acuan untuk itu gitu. Itu Pak Rangga. Iya. Benar, jadi yang dikatakan Mas Anggoro juga sangat tepat. Saya juga sudah lihat RPS yang itu luar biasa benar itu, apalagi mata kuliah basis data gitu ya, kalau nggak salah ya, ada 12 ada mata basis data. Nah, jadi kalau RPS yang sudah dibuat itu ya sebenarnya sudah yang dibuat yang kemarin diberikan oleh Mbak Emi untuk kita share kemarin dari Mas Anggoro itu merupakan salah satu contoh yang saya ketahui itu dari Mock Apticom itu seperti itu. Jadi memang ada aturan yang dibuat, diisi lengkap segala macam. Nah, sebenarnya informasi tadi itu harus bisa
diterjemahkan juga ke penjaminan mutu. Dia adanya apa, ada apa. Jadi kan bisa terlihat tuh secara konsep. Nah, itulah misalnya harus ada ini, harus ada ini. Itu yang harus ada itu harus terjabarkan di RPS. Yang seharusnya langkah berikutnya apa yang ada di RPS itu harus terjemahkan ke dalam learning management system. Jadi sebenarnya kalau ingin mengecek secara dua kegiatan tuh, secara dua jalur tadi dengan satu kegiatan sama harusnya. Jadi misalnya kita penjaminan mutu, lihat aja di LMS-nya. Karena sejatinya LMS itu implementasi dari RPS. Tapi kalau kita nggak mau LMS-nya, ya ada buktinya RPS itu harus menerjemahkan. TikTok-nya seperti itu. Nah, yang sering kita itu keliru, RPS yang kita nggak buat, copy paste dari sebelah, LMS-nya ngawur ngidul. Nah, sudah itu learning-nya juga asal ada, tidak bisa membedakan apa itu e-materi dan apa itu learning. Nah, selesai sudah itu. Nah, jadi sebenarnya apa ya? Kan kalau on the track itu kan ngikutin gitu, ini apa? Apalagi kita semua ini kan semuanya asesor, kita hafal itu, hafal bagaimana, apalagi dalam konteks ISO, apa yang kamu kerjakan itu yang ditulis, apa yang ditulis itu yang dilaporkan. Jadi nggak yang nyeleneh gitu. RPS kita ngomong apa, LMS yang apa, penjaminan mutu isinya apa, udah kacau itu. Nah, cuma mungkin itu harus ada pemahaman dari mana, pemahaman yang baik dari pimpinan untuk mengedukasi ke teman-teman. Hai, sebagai dosen itu profesional, mulia kegiatannya. Arti harfiah dosen itu kan berat, memang jadi dosen itu berat itu. Si Vivi yang ngajarin saya, Mas Andi yang juga menginspirasi saya bahwa kalau di Sampit itu dengan doanya aja bisa terbang itu pedang itu. Nah, jadi memang perlu perjuangan untuk menjadi atau untuk menjadi seorang dosen, sudah itu dia profesional ya. Memang seperti itulah. Makanya petarung dan pejuang itu harus DNA-nya betul-betul seorang dosen gitu. Kira-kira begitu, Memi. Jadi silakan aja, senang sekali kita bisa berbagi di sini. Begitu Bang Nata. Saya mau tanya Bang Nata ini. Ya, siap. Kaki kiri, Pak. Kaki kiri Sulawesi. Kanan. Ya, Kaki kiri nggak ada nih. Kaki kiri lagi sibuk. Iya. Saya apa? Mau ngobrol bareng antara Kendari dan Jawa Timur tuh enak banget lah ngobrolnya itu. TikTokan banget itu. Siap. Apa yang bisa kita bagi ini? Aduh. Pak Rangga, saya mau bertanya terkait ini pelaksanaan pembelajaran daringnya. Ini kan banyak yang pada akhirnya yang tidak bisa dengan cepat mempelajari LMS. Belum pembelajaran daring nih kalau belum menerapkan sinkronus sama asinkronus. Itu bagaimana Pak? Bisa diterapkan? Jadi inilah yang harus kita pahami bersama. Jadi bukan masalah jadi atau tidaknya. Orang itu harus tahu on the track-nya begini. Kalau ingin kuenya itu, kalau ingin buat bubur Manado, itu seperti ini. Jadi kalau itu bubur kacang hijau, jangan samakan itu bubur Manado. Gitu. Jelas bubur Manado itu enak, sajiannya begini, ada sayur, segala macam. Ditampilin bubur kacang hijau. Ya orang mengatakan, lu salah, ini bukan bubur Manado, ini bubur kacang hijau. Ini learning yang kita konsepkan blended learning itu, mazhab yang sudah disampaikan oleh kampus dalam peraturan rektor adalah blended learning. Blended learning itu campuran antara sinkronus dan asinkronus. Terus kita cuma belajarnya sinkronus doang. Itu bukan learning, itu bukan blended learning. Ketegasan dalam pimpinan untuk memastikan bahwa learning berjalan, ya harus ada. Jadi jangan mengatakan bahwa dia learning, tapi pelan-pelaning gitu. Mendingan sudah saya konvensional aja, saya sebagai ini. On the track nggak jadi masalah gitu. Jadi jangan dia sok tahu, malah dia membuat aturan dari ketidaktahuan dia. Kacau balau itu. Dia buat aturan, tapi dia nggak tahu apa di aturan itu. Kita tuh kan inginnya fair. Raja Wali kan tahu mana yang akan jadi mangsa kita, mana yang akan kita ambil, mana yang akan kita tegak ambil, terus kita lari untuk kita run itu. Sudah itu bertapa lagi, tinggal lagi, kan enak seperti itu. Nah, kira-kira. Yang happy kok itu. Bukan begitu. Nah, Bang Nata ini ya, saya tuh mau masukan dari Bang Nata sebenarnya. Iya, benar apa yang saya ya. Saya dulu atau Bapak dulu? Silakan. Konan, silakan.
sebagai pemain baru ini. Jadi apa namanya, apa yang disampaikan oleh Pak Rangga tadi dari kita punya apa namanya, kita kelompok itu sangat luar biasa. Jadi saya memetik beberapa hal tadi, terutama tentang narasi atau analogi mengenai jika kita ingin berpergian dari satu tempat A ke tempat B, maka kita masing-masing individu itu menyelesaikan dengan ada batasan bagi seorang dosen untuk berapa. Siapapun dia, di daerah manapun dia, ketika dia memiliki ide, dan ide itu mampu dimanifestasikan, mampu diterjemahkan dalam tanpa diperintahkan oleh otak. Dan kaki tidak bisa menentukan arahnya mau kemana, apakah mau ke Sulawesi, atau mau ke Kalimantan, mau ke Sumatera, atau ke Jawa, atau ke Papua, atau ke Sumatera, atau kembali lagi ke Sulawesi, atau ke Maluku, atau ke Pulau Nusa Tenggara, atau ke Bali. Tidak bisa. Dia harus menentukan arah mau kemana. Nanti kita ke Lampung juga. Aduh. Oke. Nah ini udah kodek lagi. Sudah jam 11 lewat nih. Iya. Ya, tidak terasa sudah 1 jam lebih ya kita bersama di S Raja Wali 34 untuk materi. Oh ya, Bapak Dr. Sujoto, ada yang ingin disampaikan Bapak mengenai materi hari ini? Suaranya Bapak, masih... suaranya. Mungkin Pak Andi bisa on kan atau? Iya, Pak Andi bisa itu meng-on-kan otomatis. Bisa? Pak Andi lagi rapat nih, luar biasa. Suaranya, Om Sunyon, Om Sun, di-mute dulu, di-unmute. Mana suaranya? Nah, itu udah. Bapak. Mati lagi. Nah, oke, mute. Oke. Nah. Sorry. Oke, kedengaran Pak De. Ya. Ya, sudah dengar. Sangat jelas. Oke. Ya, saya tadi mengenai penjamin mutu, memang benar bahwa yang namanya penjamin mutu itu kan menjaminkan mutu produk. Produknya adalah pembelajaran berbasis learning gitu ya. Jadi diawali masih bagusnya itu di ISO 2008-91. Namanya mulai e-learning ke modul harus dibikin. Nah, setelah itu dijaminkan caranya membuat modul itu apa, ini apa. Kemudian pasti ada auditing, diaudit. Benar nggak? Sesuai nggak? Nah, itulah setiap gerakan daripada urutan pembelajaran dari awal, termasuk yaitu tadi seperti ini. Internet ini bagus nggak? Ini cukup nggak? Lah, itulah harus cek ini, itulah jaminan mutu. Yang akhirnya menjaminkan mutu produk pembikinannya itu. Sehingga semuanya kalau itu dijaminkan, dari urutan pekerjaan ini pasti akan lebih bagus. Yaitu 2008-91 menjaminkan mutu produk. Jadi itu sih menurut saya termasuk dulu itu kan saya ini masuk wifi, sekarang sudah mulai dihitung kembali total semuanya, sehingga pastinya yaitu tadi katanya Pak Angga, dosennya nyaman, mahasiswa nyaman, hasilnya sangat-sangat bagus. Dan akhirnya menuju ke arah penjamin mutu yang sekarang 2015 ya, yang namanya pasti borang, termasuk borang PPIP, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, setelah dievaluasi, pelaksanaan kembali, kemudian pengembangan. Nah, itulah itu penjamin mutunya. Itu aja yang saya sedikit share. Yang sekarang lagi utek-utek seperti itu sekarang.
sesuai dengan arahan Bapak gurunya dulu, yaitu Bapak Angga. Guru itu guru saya ya, yang ngajari saya ya, Pak Angga itu dulu. Oke, itu saja sih Bapak Ibu. Baik. Sudjoto atas Ya. penyampaiannya. Baik, karena waktu kita sudah Oke. ini juga Ya. sudah sangat lebih dari 1 jam ya bersama dengan kita. Jadi intinya di sini sistem belajar jarak jauh merupakan sekumpulan metode pengajaran di mana aktivitas pengajaran ini dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar, contohnya tatap muka. Dan pembelajaran jarak jauh ini sendiri merupakan sebuah kegiatan belajar yang membangun siswa, guru, mahasiswa menjadi lebih dewasa lagi. Kenapa? Karena harus memiliki sebuah motivasi yang kuat untuk meningkatkan dirinya sendiri dan mengontrol dirinya. Tetapi itu tidak akan mengurangi tentunya ke depannya pendidikan, meskipun kita berada jarak jauh, tapi yakin dan percaya bahwa ilmu yang kita dapatkan tidak lebih dari apa yang kita dapatkan ketika tatap muka. Dan tentunya contohnya ketika gurunya merekam video itu bisa diulang kembali, beda ketika berada di posisi tatap muka, di mana gurunya sudah menyelesaikan, ya keluar ya tersimpan yang tersimpan saja. Tetapi dengan PJJ ketika dosennya kreatif, maka bisa direkam, bisa diulang tentunya. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini, dan terima kasih untuk Bapak Rangga sudah memberikan materi yang sangat baik. Ibu Emi, terima kasih. Bu Vivi, Bapak Andi, terima kasih. Tanpa Bapak Andi kita tidak bisa bertemu ya, karena Bapak Andi yang memiliki ini hostnya. Kemudian Bapak Dr. Sudjoto, terima kasih juga, ya, dan Bapak Anggoro, terima kasih. Ya, Bapak Anggoro, Sampai ketemu di session selanjutnya bersama kami Raja Wali X34. Insya Allah the next di tanggal berapa Bapak Rangga? 25.